Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 137 Tubuh Ilahi yang dianugerahkan oleh surga. Ini. Tindakan Chu Feng membuat lidah orang-orang di sekitarnya tercekat dan mereka tercengang. Mereka sangat terkejut hingga rahang mereka jatuh ke tanah. Terutama orang besar dengan cambang itu. Wajahnya pucat pasi dan seburuk yang bisa dilihat. Tasbih spiritual. Seberapa berharganya tasbih itu? Untuk kuda Vergana itu, ia mencari kemana-mana dan hanya mendapatkan satu setelah mengalami kesulitan yang amat besar untuk membeli kuda itu. Siapa yang mengira bahwa seorang pemuda yang tampak biasa saja akan mengambil 2 ekor kuda sesuka hatinya? Salah satunya bahkan untuk pelayan. Hal itu benar-benar membuatnya ingin muntah darah karena ia tahu bahwa kuda Vergana yang ia kagumi sejak lama itu ditakdirkan menjadi milik orang lain. Dibandingkan dengan muntahan darah orang besar itu, yang lain mengagumi dan iri. Kekaguman terhadap kekayaan yang jatuh dari langit yang didapat pelayan itu. Satu manik spiritual setara dengan 100 tael emas dan diberikan kepada pelayan begitu saja. Itu sudah cukup baginya untuk menjalani hidupnya dengan kaya tanpa khawatir. Pada saat itu, semua pandangan ke arah Chu Feng berubah. Tidak ada yang berani memiliki sedikit pun cemoohan, sebaliknya, mereka sangat hormat. Beberapa orang bahkan mulai tersenyum saat menghadapi Chu Feng dan berharap bahwa Chu Feng akan membalas mereka dengan sesuatu dari ledakan kebahagiaan. Tuan muda, kuda Vergana ini milik Anda. Saya akan segera pergi untuk menyiapkan anggur dan hidangan lezat untuk Anda. Pelayan itu sangat senang hingga bunga-bunga bermekaran di wajahnya dan senyumnya yang lebar bahkan hampir mencapai belakang telinganya dan dia tidak bisa berhenti tersenyum. Siapkan kamar kelas atas untukku juga. Chu Feng tersenyum ringan dan melambaikan tangannya. Tidak masalah. Kamar terbaik pasti akan disiapkan dan disediakan untuk istirahatmu. Petugas itu pertama-tama mengembalikan manik-manik spiritual itu kepada orang besar itu, lalu dengan hati-hati menyimpan kedua manik-manik spiritual itu, dan akhirnya dia dengan gembira pergi untuk menyiapkan kamar bagi Chu Feng. Chu Feng tersenyum sambil melirik orang besar berjanggut itu dan berkata, apakah kosmos saatku terlihat seperti palsu lagi? Memangnya kenapa kalau kamu punya uang? Kuda Vergana ini tidak bisa dijinakkan tanpa kultivasi tertentu. Sebaiknya kamu berhati-hati atau kamu bahkan tidak akan bisa pergi. Orang besar itu mendengus dingin dan berkata, tidak perlu khawatir tentang itu. Chu Feng tersenyum dan berjalan menuju ke arah ruangan. Yang paling lucu adalah warga biasa bergegas dan mengelilingi Chu Feng, ingin memimpin jalan untuknya. Bos, kuda Vergana ini diberikan kepadanya begitu saja. Ketika mereka melihat punggung Chu Feng yang pergi, sekelompok orang besar berkumpul di sekitarnya. Berikan padanya. Orang besar berjanggut itu memasukkan manik spiritual yang dikembalikan itu ke sakunya dan berkata pelan, tanyakan kemana anak kecil ini pergi. Bagaimana mungkin kita bisa melewatkan domba yang begitu besar dan gemuk? Chu Feng tiba di area tersebut dengan kamar tamu dan petugas sudah menyiapkan kamar kelas atas untuknya. Dengan sangat cepat, ia membawakan anggur dan makanan yang enak untuk Chu Feng. Sikapnya antusias dan pelayanannya menyeluruh. Setelah pelajaran tentang teh harum, Chu Feng menjadi lebih berhati-hati. Pertama-tama ia menggunakan kekuatan rohnya untuk memindainya, dan setelah memastikan bahwa anggur dan hidangannya tidak bermasalah, ia mulai mengisi perutnya dengan makanan. Setelah makan, Chu Feng tidak terburu-buru meninggalkan tempat berkuda. Dia meletakkan formasi roh di ruangan terlebih dahulu dan mulai memurnikan manik-manik spiritual dan asal di dalam kantong kosmosnya. Lagi pula, dia tidak tahu apakah dia akan bernasib baik atau buruk dalam perjalanannya, jadi lebih baik meningkatkan kultivasinya sendiri terlebih dahulu. Chu Feng mulai dengan manik-manik spiritual. Seiring dengan pertumbuhan kekuatannya, kecepatan penyempurnaan manik-manik spiritualnya menjadi semakin mengerikan. Beberapa ribu manik-manik spiritual selesai setelah beberapa saat dan semuanya dikonsumsi oleh petir ilahi di dalam dantiannya. Namun, setelah menyempurnakan beberapa ribu manik-manik spiritual, meskipun terjadi perubahan besar di dantiannya, tidak ada perasaan terobosan. Ya ampun, nafsu makanmu makin lama makin besar. Siapa yang bisa terus membesarkanmu seperti ini? Chu Feng benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Tiba-tiba, dia teringat saat-saat ketika dia bisa menembus level hanya dengan beberapa Saint Spirit Grace. Melihatnya sekarang, dia bahkan tidak bisa menembus satu level pun dengan beberapa ribu manik spiritual. Jika ia sampai di alam asal, alam mendalam, atau bahkan alam surga, Chu Feng tidak berani membayangkan berapa banyak kekayaan yang harus ia keluarkan untuk membuat dirinya berkembang. Masa depannya adalah masa kininya, dan ia menghadapi masalah yang besar dan sulit. Jangan mengeluh tentang ini. Ada bakat untuk petir ilahi di tubuhmu. Jika aku tidak salah, kamu juga harus memiliki tubuh ilahi yang dianugerahkan oleh surga. Tepat pada saat itu, suara Egi yang ringan dan menyenangkan terdengar. Tubuh ilahi yang dianugerahkan oleh surga. Apa itu? Chu Feng sangat terkejut. Itu adalah jenis tubuh yang istimewa.
Ketika tubuh itu lahir, ia akan disertai dengan penampakan yang tidak biasa di dunia. Penampakan yang tidak biasa itu biasanya mewakili kemampuan khusus yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki tubuh ilahi serta kekuatan dan kelemahan dari kemampuan tersebut. Jika perkiraanku benar, King Xuantian, yang menciptakan makam kaisar, pastilah orang yang memiliki tubuh ilahi. Prestasinya tahun itu dan fisiknya yang istimewa memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengannya. Egi menjelaskan. Itu berarti petir ilahi di dantianku awalnya menyatu denganku. Chu Feng bersukacita karena dia selalu merasa bahwa petir ilahi di tubuhnya adalah organisme yang secara paksa memasuki tubuhnya. Chu Feng selalu bingung dengan tujuannya. Namun, setelah mendengar perkataan Egi, dia merasa sangat lega karena kemungkinan besar, cahaya ilahi itu awalnya menyatu dengannya. Cahaya itu masuk ke dalam tubuhnya hanya untuk membuatnya menjadi lebih kuat dan sama sekali tidak akan menyakitinya. Jangan terlalu cepat merayakannya. Tubuh ilahi dibawa secara alami dan penampilan yang tidak biasa juga muncul saat seseorang lahir. Kemampuan khusus juga terungkap setelah kultivasi bela diri. Namun, kamu, meskipun memang ada penampakan yang tidak biasa tahun itu, baru setelah kamu dewasa, petir ilahi memasuki tubuhmu. Berkultivasi sampai sekarang, selain lebih cepat dalam kultivasi daripada yang lain dan memiliki kualitas energi spiritual yang jauh lebih tinggi daripada yang lain, tidak ada kemampuan khusus yang ditemukan. Jadi, aku tidak yakin kau memiliki tubuh ilahi. Namun, aku yakin bahwa petir ilahi di tubuhmu adalah hal yang baik dan akan membuatmu lebih kuat. Selama kau menemukan sumber daya di makam kaisar, mungkin kau bahkan bisa melampaui orang seperti King Xuantian. Egi mengingatkan. Aku tidak peduli apakah aku memiliki tubuh ilahi atau tidak, tetapi selama ada cukup sumber daya, aku pasti bisa dengan cepat menjadi lebih kuat. Keyakinan Chu Feng langsung berlipat ganda saat ia mulai memurnikan manik-manik asal. Satu manik origin masuk ke perutnya. Manik itu tidak berubah menjadi energi spiritual, tetapi menjadi kekuatan origin. Harus dikatakan bahwa ada perbedaan kualitas yang sangat besar antara kekuatan origin dan energi spiritual. Namun, di dalam tubuh Chu Feng, kekuatan origin berubah menjadi energi spiritual dalam jumlah besar. Bagi Chu Feng saat ini, bahkan jika dia mengambil 100 manik spiritual, tidak akan ada reaksi yang terlalu besar di dantiannya. Namun, ketika satu manik origin memasuki perutnya, dia jelas merasakan perubahan di dantiannya. Itu juga menunjukkan betapa mengesankannya manik origin. Manik-manik origin ini benar-benar barang bagus. Chu Feng sangat senang dan dia langsung menelan semua manik-manik origin yang dimilikinya. Setelah memakannya, mereka langsung berubah menjadi energi spiritual yang tak terbatas. Namun, energi spiritual yang kuat itu bahkan tidak dapat menimbulkan malapetaka di tubuhnya sebelum dimakan oleh petir ilahi di dantian Chu Feng dalam satu gigitan. Begitu lugasnya, seolah-olah tidak ada gunanya menyebutkan energi spiritual sekuat itu di depannya. Seakan-akan itu tidak cukup untuk mengisi celah-celah di antara giginya. Namun, hal yang paling menarik bagi Chu Feng adalah ketika energi spiritual yang tak terbatas itu dikonsumsi sekaligus oleh petir ilahi, aura Chu Feng dengan cepat mulai meningkat. Perubahan terjadi dalam hal kualitas dan dia sudah memasuki puncak alam roh tingkat 9. Hal yang membuat Chu Feng gembira adalah bahwa perasaan penguatan itu tidak hanya tidak melambat, tetapi malah terus meningkat. Mungkinkah aku bisa menerobos ke alam asal sekaligus?